Soal nomor 1. Gambar di atas ini disebut dengan segitiga titik-titik-titik. Adik-adik, dilihat untuk gambar segitiganya. Pada soal nomor 1, ini merupakan segitiga tumpul. Karena untuk segitiga tersebut mempunyai sudut tumpul. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 2. Tinggi segitiga ditunjukkan oleh garis titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Pada pilihan A, yaitu AC. AC berarti ini. Nah, untuk AC sendiri ini bernama sisi dari segitiga. Kemudian pilihan B, yaitu AB. AB berarti adalah yang ini. Untuk ini merupakan alas dari segitiga. Berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan C yaitu BC. BC berarti ini. Ini juga merupakan sisi dari segitiga. Berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan D yaitu CE. CE berarti yang ini. Nah, ini merupakan tinggi dari segitiga. Berarti adalah jawabannya di pilihan D. Nomor 3, sudut lancip ditunjukkan oleh titik-titik-titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Pada pilihan A, sudut ADE. ADE berarti yang ini adik-adik. Dilihat, ini Kak Evan beri garis merah. Untuk ADE berarti titik sudutnya berada di titik D. Ini merupakan sudut lancip. Kemudian untuk sudut AED, kita lihat untuk AED berarti ini A, E, dan D. Berarti untuk titik sudutnya berada di titik E. Ini juga merupakan sudut lancip. Kemudian untuk sudut BCE, BCE berarti ini B, C, dan E. Untuk titik sudutnya berada di titik C. Ini juga merupakan sudut lancip, berarti betul. Kemudian untuk BEC, sudut BEC berarti ini B, E, C. Untuk titik sudutnya berada di titik E. Ini juga merupakan sudut lancip. Berarti semuanya betul. Untuk jawaban soal nomor 3 ada di pilihan A. Nomor 4. Gambarnya seperti di nomor 3. Kemudian pertanyaannya, CED termasuk sudut titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Untuk sudut CED berarti ini. Kak Evan beri garis merah. Untuk titik sudutnya berada di titik E. Ini merupakan sudut tumpul. Berarti untuk jawabannya ada di pilihan C, yaitu tumpul. Soal nomor 5. Sebuah segitiga dapat dibentuk dari 3 buah garis berukuran seperti di bawah ini. Pertanyaannya, 3 buah garis yang tidak mungkin membentuk sebuah segitiga adalah titik-titik-titik. Adik-adik, sebelum menjawab soal nomor 5, Kak Evan akan menjelaskan untuk syarat dibentuknya segitiga. Nah, untuk syaratnya sendiri adalah jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi terpanjang. Nah, untuk bahasa matematikanya itu adalah A plus B lebih besar dari C. Atau A kurang dari B, B kurang dari C. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang tidak mungkin, berarti yang bukan. Dari penjelasan Kak Evan tadi, berarti kita jumlahkan dua sisi dan hasilnya harus lebih dari sisi terpanjang. Kita lihat untuk pilihan A, di sini sisi terpanjang adalah 8 cm. Berarti untuk sisi pertama dan sisi kedua atau sisi A dan sisi B ini harus dijumlahkan dan hasilnya lebih besar daripada 8. Kita jumlahkan untuk 5 ditambah 6, ini hasilnya adalah 11. 11 ini lebih besar daripada 8. Berarti untuk pilihan A,
ini memenuhi syarat terjadinya sebuah segitiga. Karena di sini yang ditanyakan tidak mungkin, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian untuk pilihan B, dengan menggunakan cara yang sama, yaitu kita lihat sisi terpanjangnya terlebih dahulu. Di sini adalah 15. Kemudian kita tambahkan untuk sisi A dan B-nya. Di sini 11, kita tambahkan dengan 7, hasilnya adalah 18. 18 lebih besar daripada 15, berarti ini juga memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah segitiga. Berarti ini bukan jawabannya ya. Nah, untuk pilihan C, kita lihat terlebih dahulu untuk sisi terpanjang, yaitu 11 cm. Kemudian kita tambahkan untuk sisi A dan B, yaitu 6 dan 4. 6 tambah 4, yaitu 10. Nah, di sini tidak memenuhi syarat. Karena untuk kedua sisi, ketika dijumlahkan, jumlahnya harus lebih besar daripada sisi terpanjang. Karena ini lebih kecil, maka ini tidak mungkin terbentuk segitiga. Berarti jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 6, sudut jarum jam dan menit pada jam 12.30 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini diminta untuk jarum jam dan jarum menit. Berarti kita hitung terlebih dahulu untuk jarum pendek atau jarum jam. Caranya adalah kita lihat di jamnya terlebih dahulu. Untuk jam ini menunjukkan angka 12 dan lebih 30. Ketika jamnya 12, ini masih dihitung 0. Ingat ya. Jadi kalau jam 12 itu sudutnya dihitung 0. Maka dari itu 0 kemudian ditambah dengan 30 per 60 ini dari mana? 30 ini menunjukkan menit, kemudian 60 ini menunjukkan 1 jam terdapat 60 menit. Kemudian kita kalikan dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini adalah rumusnya ya. Jadi setiap jarum pendek, maka kita kalikan dengan 30 derajat. Nah, 30 di sini dengan 60 bisa kita coret. Hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Setengah kita kalikan dengan 30, di sini tinggal coret saja. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi untuk jarum pendek ini 15 derajat. Kemudian kita hitung untuk jarum panjang. Nah, jarum panjang ini menunjukkan menit. Berarti ini menitnya ada 30. Kita tulis 30. Kemudian kita kalikan dengan 6 derajat. Diingat untuk jarum panjang, kita kalikan 6 derajat. 30 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 180. Kemudian ketika sudah kita ketahui semuanya, barulah kita hitung untuk jarum panjang dan jarum pendeknya kita kurangi. 180 derajat kita kurangkan dengan 15 derajat. Hasilnya adalah 165 derajat. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 7, besar sudut di bawah ini adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk busurnya. Pada busur tersebut ini membentuk sudut, yaitu sudut lancip. Nah, untuk besarnya sendiri di sini menunjukkan angka 50 derajat. Berarti jawabannya ada di pilihan B, 50 derajat. Soal nomor 8, jaring-jaring bangun ruang di bawah terdiri dari bangun datar, yaitu titik-titik-titik. Langsung adik-adik kita lihat untuk jaring-jaring bangun ruangnya. Di sini terdiri dari 2 bangun datar. Yang pertama ini adalah segitiga. Kemudian ini yang kedua adalah bangun datar persegi panjang. Nah, jadi jawabannya ada di pilihan C, persegi panjang dan segitiga. Nomor 9, berikut ini yang bukan ciri-ciri bangun segitiga sama kaki adalah titik-titik-titik. Untuk pilihan A, memiliki 2 sisi dengan panjang yang sama, ini adalah betul. Kemudian pilihan B,
Memiliki dua sudut dengan besar yang sama, ini juga betul. Di sini dicari yang bukan ya. Kemudian pilihan C memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Ini juga merupakan ciri dari segitiga sama kaki, berarti betul. Nah, yang bukan itu ada di pilihan D, memiliki tiga sisi yang panjangnya berbeda-beda. Ini merupakan ciri-ciri dari segitiga sembarang. Nomor 10, pada jajar genjang, sudut yang berdekatan jika dijumlahkan memiliki besar sudut titik titik titik. Adik-adik diingat ya, untuk jajar genjang, jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Berarti jawabannya ada di pilihan C. Nomor 11, berikut ini termasuk ciri-ciri trapesium sama kaki, kecuali titik titik titik. Pilihan A, memiliki 4 sisi dan pada satu pasang sisinya sejajar dan saling berhadapan. Ini adalah ciri-ciri dari trapesium sama kaki. Berarti ini jawaban yang betul. Ingat, kita cari yang kecuali, berarti yang bukan. Kemudian pilihan B, memiliki dua sudut berbentuk siku-siku atau berukuran 90 derajat. Nah, ini merupakan bukan ciri-ciri dari trapesium sama kaki. Ketika pilihan B ini adalah ciri-ciri dari trapesium siku-siku. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 12, jika salah satu sudut pada layang-layang diketahui 110 derajat, maka sudut yang berdekatan besarnya titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk caranya adalah 180 derajat kita kurangkan dengan 110 derajat. 180 ini merupakan sudut yang berdekatan. Kemudian kita kurangkan dengan 110. 180 dikurangi dengan 110, maka hasilnya adalah 70 derajat. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 13, Paman memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Jika ukuran panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter, maka keliling kebun tersebut adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk kebun Paman ini berbentuk persegi panjang. Ukurannya panjangnya 20, kemudian lebarnya 15. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Maka langsung kita tulis rumus keliling dari persegi panjang, yaitu K sama dengan 2 dikalikan dalam kurung panjang ditambah lebar. 2 kita tulis kembali, kemudian kita kalikan dalam kurung. Panjang tadi adalah 20, kemudian ditambah dengan lebar adalah 15 tutup kurung. 2 ditulis kembali, kemudian dikalikan 20 ditambah 15 terlebih dahulu. 20 ditambah 15 hasilnya adalah 35. Berarti di sini ditulis 35. 2 dikalikan 35 hasilnya adalah 70. Berarti jawabannya ada di pilihan A. Nomor 14, gambar di bawah ini disebut dengan trapesium titik-titik. Silakan adik-adik perhatikan untuk trapesiumnya. Di sini untuk kakinya tidak sama ya. Dan untuk panjang alas dan atasnya ini juga berbeda. Berarti ini merupakan trapesium sembarang. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 15, berikut tahap penyajian data bentuk piktogram. Pertanyaannya, urutan tahap penyajian data dalam bentuk diagram gambar adalah titik titik titik. Adik-adik diingat untuk urutan penyajian data dalam bentuk diagram gambar, yang pertama adalah tentukan gambar yang akan mewakili data. Ini berarti nomor 1. Kemudian, tentukan banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Ini adalah nomor 2. Yang ketiga, ubah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Ini nomor 3. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu 3, 2, 1. Nomor 16,
Sumbu tegak dalam diagram batang menyatakan titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk sumbu tegak dalam diagram batang itu menyatakan banyaknya data di pilihan D. Nah, nama lain dari banyaknya data ini adalah frekuensi. Nomor 17, selisih buku Ria dengan buku Lia adalah titik, titik, titik. Kita lihat adik-adik untuk piktogramnya. Di sini ada nama siswa dan banyaknya buku. Keterangannya, satu gambar buku ini mewakili 5 buah buku. Sebelum kita mengerjakan ini, kita tentukan dulu banyaknya buku dari Dani sampai Ria. Untuk Dani di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kita kalikan dengan 5. Karena satu gambarnya mewakili 5 buah. 5 dikalikan 5 adalah 25. Kemudian untuk punya Ali, ini terdapat ada 3, berarti 3 kalikan 5, yaitu 15. Kemudian punya Lia, ini ada 4, berarti 4 kalikan 5, yaitu 20. Lalu untuk punya Banu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kita kalikan dengan 5, yaitu 25. Lalu, punya Ria ini hanya ada 2. Berarti tinggal 2 dikalikan 5, yaitu 10. Pertanyaannya, selisih buku Ria dan buku Lia. Kita lihat terlebih dahulu, untuk buku Lia ada 20. Kemudian selisih berarti kita kurangi. Bukunya Ria ada 10. 20 dikurangi 10, hasilnya adalah 10. Jawabannya ada di pilihan B, 10 buku. Nomor 18, berikut ini adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 SDN Sukajaya. Petani 25 orang, nelayan 15 orang, penjahit 8 orang, wirausaha 13 orang, pedagang 12 orang, tentara 6 orang, polisi 2 orang, guru 6 orang, dan buruh 15 orang. Pertanyaannya adalah, jumlah siswa pada SDN Sukajaya yang diteliti ada titik, titik, titik. Nah, caranya berarti kita jumlahkan seluruh profesi dari orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kita lihat di sini petani ada 25 orang, berarti 25 kita tambahkan dengan 15 orang, berarti di sini 15. Kemudian ditambahkan dengan penjahit 8 orang, tulis 8. Kemudian ditambahkan dengan wirausaha 13 orang, ditambahkan dengan pedagang 12 orang, ditambah lagi dengan 6 orang, ditambah lagi dengan 2 orang, ditambah lagi dengan 6 orang, kemudian kita tambahkan lagi dengan 15 orang, di sini 15. Ini yang terakhir ya. Nah, untuk jumlah seluruhannya ketika dijumlahkan itu hasilnya 102. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 19. Selisih pengunjung paling banyak dengan paling sedikit adalah titik, titik, titik. Langsung kita cari untuk pengunjung paling banyak dan paling sedikit. Dilihat untuk paling banyak ini berada di hari Senin. Untuk hari Senin sendiri ini adalah berjumlah 950 karena di sini untuk jaraknya sendiri adalah 100 ya. Nah, di sini untuk hari Senin berada di tengah-tengah, maka dari itu 950. Kemudian yang terendah itu berada di hari Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu sendiri ini berjumlah 250. Untuk selisih berarti tinggal kita kurangkan saja. 950 dikurangi dengan 250. Hasilnya adalah 700. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 20, kelas yang jumlah siswanya paling sedikit adalah kelas titik, titik, titik. Nah, kita lihat untuk diagram batangnya. Pada diagram batang di sini terdapat keterangan jika untuk diagram putih ini adalah siswa perempuan, kemudian untuk diagram yang gelap ini adalah siswa laki-laki. Kita lihat untuk kelas 1 terlebih dahulu.
Perempuan ini berada di angka 14. Kemudian untuk laki-laki ini berada di angka 16. Ketika kita jumlahkan 14 ditambah 16 itu hasilnya adalah 30. Ini untuk kelas 1. Kemudian untuk kelas 2 kita hitung pada putih dan hitam ini sama-sama, yaitu ada di angka 16. Berarti di sini 16 tambah 16 yaitu 32. Ini adalah kelas 2. Kelas 3 kita hitung kembali. Putri ini berada di angka 15. Kemudian untuk putra ini berada di angka 18. 15 tambah 18 hasilnya adalah 33. Ini untuk kelas 3. Kemudian kelas 4 kita hitung untuk putrinya. Ini berada di angka 18. Kemudian untuk laki-lakinya ada di angka 16. 18 tambah 16 hasilnya adalah 34 untuk kelas 4. Kelas 5 jumlah siswa putri itu adalah 20. Kemudian siswa putra di angka 15. 20 tambah 15 hasilnya adalah 35. Ini merupakan siswa kelas 5. Kelas terakhir yaitu kelas 6. Siswa putri ini berada di angka 19. Kemudian siswa putra ini berada di angka 15. 19 tambah 15 hasilnya adalah 36 untuk siswa kelas 6. Dari data tersebut, yang paling rendah siswanya itu adalah di kelas 1. Berarti jawabannya ada di pilihan A.